Media Nasional Mitra Mabes. Didik informasi, ungkap fakta, laporkan. Sebelum menyaksikan liputan Mitra Mabes, jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar video ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Nelson Manalu, mantan anggota DPRD Siak, tidak beretika atas undangan Forkompimcam Kecamatan Kandis tentang kericuhan buruh SPFT. Laporan Kandis, Siak. Acara agenda rapat koordinasi SPTI Kabupaten Siak yang bertempat di Aula Sri Mayang Kantor Camat Kecamatan Kandis, Jumat 7 Maret 2025. Pembahasan pertemuan dan diskusi antara unsur pimpinan kecamatan atau yang disebut UPIKA, Kecamatan Kandis dengan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia, SPTI, Kabupaten Siak. Camat Kandis Said Irwan menyampaikan, UPIKA Kecamatan Kandis bersifat netral, UPIKA Kecamatan Kandis tidak ada berkepentingan di dalam permasalahan SPTI Kabupaten Siak. Perlunya melakukan dialog dengan kedua belah pihak SPTI untuk mengidentifikasi permasalahan utama. Ungkapnya. Di sela kegiatan Kapolsek Kandis yakni Kompol Darmawan menyampaikan, dalam menyelesaikan permasalahan ini diperlukan kedua belah pihak hadir pada rapat koordinasi ini, tuturnya. Dan Ramil Kandis menyampaikan, perlunya klarifikasi permasalahan dari kedua belah pihak SPTI untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, Nelson Manalu juga tidak dapat hadir. Ini berarti dia tidak dapat mengindahkan panggilan dari permasalahan buruh yang di Kandis. Memang kami tidak ada ikut campur dengan permasalahan ini. Demi Kamtipmas Kecamatan Kandis, kita harus mengetahui permasalahan yang ada dan harus menyelesaikannya bersama. Singkatnya, Ketua Pengurus DPC SPTI Kabupaten Siak Unggal Gultom menyampaikan dan menunjukkan administrasi dan keanggotaan DPC SPTI Kabupaten Siak secara hukum pergantian kepengurusan DPC SPTI Kabupaten Siak bersifat sah dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dengan lampiran nomor 560 Distransnaker 645 di Kabupaten Siak pada tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Syaifullah, SIP, yang dihadiri oleh mantan Kapolres Siak AKBP Asep Sujarwadi. Menyampaikan klarifikasi mengenai keabsahan pengurusan DPC SPTI Kabupaten Siak dari putusan di bawah pimpinan Unggal Gultom. Perlunya perlindungan hukum dari UPIKA Kecamatan Kandis dalam menjaga Kamtipmas, karena kita sudah melakukan upaya hukum sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan Nelson Manalu atas gugatannya dan laporannya mengenai keabsahan saya yang diterima oleh Distransnaker Kabupaten Siak dengan sah. Maka dengan itu pula MK telah menolak gugatan Nelson Manalu, dan MK juga melihat bahwasanya kitalah yang sah. Saya akan bagikan surat ini kepada semua bapak kepala kampung agar tidak ada lagi pembodohan yang dilakukan Nelson Manalu ke pihak perusahaan, pemerintahan, baik TNI, Polri khususnya. Bahwasanya pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025, kami akan melakukan aktivitas bongkar muat di Pasar Minggu Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis, tutupnya. Dan kita juga sebagai Ketua DPC SPFT Kabupaten Siak atas nama Unggal Gultom juga akan mengerahkan seluruh anggota saya untuk bekerja di tiap perusahaan yang ada di Kecamatan Kandis, tuturnya mengakhiri. Untuk dapat informasi lebih lanjut mari kita simak dan lihat video berikut ini. Dari Dirjen Hakim, surat ini telah disanggah mereka atau dipertanyakan kepada Dirjen Hakim. Apakah benar ada surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Kekayaan Hak Intelektual Republik Indonesia terkait kepemilikan milik NU? Sudah dijawab Pak, pada tanggal 18 Maret 2024. Tanggapan atas surat pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia. Pada saat itu mereka mengklaim ketua mereka adalah Nasir. Setelah Nelson dan Saucialowo dipecat
dari kepengurusan, maka mereka tidak lagi mengakui Ketua Umum Surya Bakti Batubara, dan mereka mengangkat Ketua Umum yang baru adalah Nasir. Angkat ketua lagi. Setelah itu Pak, setelah Nasir ini mereka tidak bisa juga lagi berkoordinasi dengan Nasir ini. Mereka mengangkat Ketua Umum yang baru lagi, namanya Raja Bane Manadi. Suka-sukanya. Jadi hal ini, jadi kan sekarang kami Pak datang ke kantor camat ini karena dasar administrasi yang kami miliki dikeluarkan oleh negara juga, dan hak kami sebagai warga negara datang kami kemarin menunjukkan administrasi yang dikeluarkan oleh negara juga Pak. Dan di sini tanggapan daripada Dirjen Hakim bahwasanya benar dan ulasannya jelas semua, dan ditandatangani oleh Dirjen langsung, yaitu Kurniawan Tenungbanua, dan sertifikat kami juga dikeluarkan oleh Kurniawan Tenungbanua. Terkait hal ini, DPRD Kabupaten Siak juga sudah pernah melakukan kunjungan ke Dirjen Hakim, ketemu langsung sama Dirjennya terkait pengeluaran surat tersebut, dan mereka menyatakan sah sesuai undang-undang. Setelah terbitnya surat tersebut, bahwasanya itu tetap berlaku sampai surat itu masa habis waktunya ada. Dan juga apabila ada putusan pengadilan yang menyatakan tidak sah, baru itu dinyatakan tidak sah. Selagi tidak ada putusan pengadilan, selagi tidak berakhir masa berlakunya, itu tetap berlaku. Inilah Pak yang kami sampaikan kepada semua masyarakat, masyarakat baik musbidah yang ada di Kabupaten Siak, terutama akan di sini. Jadi hal ini Pak, kami bukti Pak, bukti yang kami sodorkan bahwasanya SPT itu siapapun tidak boleh memakai SPT tanpa seizin pemilik merek. Bagaimana pemilik merek ini bisa menyatakan seperti itu? Karena kami disahkan oleh negara. Bahkan baju dan seragam ini juga ada desain grafisnya Pak, dimiliki oleh Surya Bakti Batubara juga. Hal ini kan administrasi yang tidak bisa kami robah-robah atau bagaimana. Karena ini kan apabila ada perubahan dari kami bisa diklaim juga Pak, bahwasanya kami telah menduplikatkan atau membuat catat surat yang dikeluarkan. Jadi dalam hal ini saya sebagai Ketua DPC mengharapkan ketua yang lama itu juga akan legowo terkait adanya proses pergantian ini. Ini kan proses pergantian periodisasi Pak. Kalau beliau itu kan sudah merasa terjolimi atau bagaimana, silakan dilakukan upaya hukum. Harapan saya tidak ada lagi pertumpahan darah atau perkelahian atau keributan, terutama di wilayah Kabupaten Siak dan terutama juga di Candi Sinjebang. Makanya kita mengharapkan, terima kasih juga kepada Muspika yang sudah bersedia memanggil kami di situ. Kami ini taat dan patuh terhadap undang-undang. Kami tidak akan mau melangkah ke kantor camat ini kalau memang proses administrasi tidak ada kami miliki Pak. Jadi sekarang ini banyak anggota-anggota kami, guru-guru baik pun di PKS, baik pun di pasar, yang tidak mengerti dengan hal ini Pak. Saya sebagai Ketua DPC siap saya ditindak dan dihukum apabila ada proses administrasi yang saya langgar. Tapi apabila saya memiliki proses administrasi yang benar, mohon saya dihukum juga secara benar. Karena apabila tidak ada lagi hukum di negara ini, Hukum ringan. ya udah susah. Jadi dalam hal ini Pak, inilah penjelasan dari kami, hak milik kami, dan pernyataan dari saya sudah saya sampaikan berkali-kali bahwasanya anggota buruh yang bekerja tidak akan saya ganti dan tidak akan dipecat. Karena menurut aturan organisasi saya menjalankan ADART Pak. ADART itu tidak boleh Ketua DPC mencopot keanggotaan daripada anggota. Itu aturan ADART, itu harus sampai ke ketum Pak. Sama juga kayak aparat kepolisian, aparat TNI juga mungkin tidak bisa hanya camat memecat anggotanya, harus sampai ke bupati. Seperti itu juga Pak. Di ADART dan tercantum. Tidak bisa semata-mata saya tidak suka langsung cabut, tidak bisa. Saya juga bisa dituntut secara hukum. Ada proses hukum terkait hal itu. Dan itu sudah dilakukan di berbagai tempat, itu bisa dipidana ketuanya apabila dengan semena-mena. Maka dalam hal ini saya sampaikan adanya manipulasi daripada pihak-pihak yang menginginkan tetap perseteruan ini ada. Kalau memang beliau itu tidak senang dengan pergantian kepengurusan, kenapa beliau itu kan harusnya tidak diganti? Tapi karena sudah melanggar anggaran dasar, melanggar ketum, maka diganti. Kalau tidak bisa dia melakukan upaya menggugat orang yang telah memecat beliau. Ada proses hukum. Bukan semata-mata di lapangan itu membentukkan anggota.
Satu pun ketua PUK yang lama tidak ada yang salah, satu pun anggota buruh tidak ada yang salah. Mereka juga anggota. Kalau mereka masih tidak mengakui saya, mungkin masih terkasut, Pak. Maka dalam hal ini di wilayah kami di sini ada camat, ada muspida, ada Pak Kades juga, Pak. Ini kebenaran yang saya tunjukkan, Pak. Saya bisa berikan nanti fotokopi daripada surat ini semua kepada bapak-bapak agar kiranya jangan ada lagi anggota kita yang tersesat, Pak. Tidak ada lagi yang tersesat. Kalau memang saya ada melakukan peratur atau melakukan hal yang melanggar hukum, saya siap ditindak secara hukum. Dan saya juga meminta apabila saya memiliki legalitas hukum yang sah, mohon saya juga diberikan jalan untuk menjalankan hukum ini. Jadi itu yang perlu yang kami sampaikan, Pak. Dalam hal ini juga saya tadi pagi datang tepat waktu sebelum jam 9 saya sudah ada di sini karena agar semua terbuka permasalahan ini. Saya tidak mau lagi ribut-ribut di jalan, anggota yang tidak mengerti apa-apa, bentuk-bentukan, saya tidak mau. Karena hal ini akan membuat keributan, apalagi sekarang ini suasana bulan puasa, Pak. Jadi kita juga sebagai warga dan sebagai umat manusia diharapkan saling menjaga. Itu kenapa kami harus sampai kemari, Pak. Tapi kalau metodenya seperti ini, Pak, muspika aja memanggil tidak dihadiri, Pak. Mungkin bapak-bapak sendirilah yang Reporter Mitra Mabes Bronson Purba menyampaikan dari Kecamatan Kandis, Provinsi Riau.